Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Iko Dian Wiratama, saya dari InnoCircle Initiative. Di InnoCircle saya bertugas sebagai program officer. Sebelumnya saya ingin perkenalkan apa itu InnoCircle Initiative. InnoCircle Initiative sebenarnya adalah lembaga inkubator yang mana dalam aktivitasnya berusaha untuk membangun ekosistem inovasi, ekosistem inisiatif-inisiatif yang mana mampu untuk kemudian memecahkan masalah sosial dengan bentuk usaha rintisan yang selama ini disebut dengan startup. Namun ada hal yang membedakan InnoCircle Initiative dengan beberapa startup yang ada atau beberapa inkubator yang ada. InnoCircle Initiative lebih berfokus atau tata kelolanya mengharapkan bagaimana kemudian startup ini tumbuh dalam kerangka koperasi. InnoCircle Initiative memiliki visi dan misi, yaitu visinya adalah menjadi lembaga inkubator yang profesional dalam mengembangkan wirausaha dan atau bisnis yang inovatif. Untuk mewujudkan visi itu, kita memiliki 3 misi. Misi pertama yaitu menyelenggarakan inkubasi wirausaha pemula. Kedua, meningkatkan kerjasama dengan seluruh lembaga terkait stakeholder. Ketiga, membangun tata kelola lembaga yang baik dan berkelanjutan. Melalui visi dan misi itulah kita beraktivitas, kita berkegiatan untuk bagaimana kemudian membangun ekosistem, menumbuhkan ekosistem inovatif yang mana dapat memecahkan masalah sosial yang ada. Kita di InnoCircle Initiative kali ini akan mengadakan program inkubasi yang keempat atau kita namai batch 4. Yang sebelumnya kita sudah lakukan batch 1, batch 2, batch 3 yang kita laksanakan di tahun lalu. Batch 3 kita juga berkolaborasi bersama LPDB, lembaga dari pemerintah, yang tahun ini rencananya pada batch keempat kita juga akan melakukan kolaborasi kembali bersama dengan LPDB, yang mana kita akan juga mengusung prioritas tenan atau prioritas sektor yang kemudian akan kita inkubasi. Paling tidak ada 6 sektor yang kemudian kita akan inkubasi. Pertama perdagangan, kedua industri, 3 pertanian kehutanan, keempat food and beverage, kelima perikanan dan kelautan, dan yang terakhir adalah fashion. Yang mana ke-6 sektor ini adalah kita pilih, kita ambil dari hasil riset kita, di mana ini merupakan potensi dari Kabupaten Banyumas atau Purwokerto di mana InnoCircle ini beraktivitas. Selain itu, 6 sektor tadi juga kita ambil dari 3 program unggulan yang sedang dikejar oleh pemerintah, baik melalui ekonomi kreatif ataupun melalui Kementerian Koperasi. Nah, melalui ke-6 sektor tadi, seperti kemudian dengan inkubasi sebelumnya, pada kesempatan kali ini di batch keempat kita juga akan kemudian tetap mengadakan kurikulum untuk proses inkubasinya. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa kurikulum yang akan menjadi prioritas. Salah satunya adalah materi terkait dengan koperasi pastinya, kemudian manajemen SDM, kemudian manajemen pemasaran, keuangan, operasional, kewirausahaan, kepemimpinan, dan akses pembiayaan, lalu kemudian berbicara juga legalitas dan perizinan, dan begitu juga kita akan dalam ranah aktivitasnya, praktiknya kita akan mengembangkan bisnis coaching dan mentoring. Dan pelaksanaannya kita akan laksanakan dalam 3 fase: pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Kemudian dalam proses pengajarannya kita menggunakan pedagogi yang kita sebut sebagai introduce, perkenalan, lalu kemudian mengaplikasikan, apply, lalu menerima feedback, dan bagaimana kemudian itu dikembangkan, evolve. Melalui keempat pedagogi yang kita lakukan itu, kita akan gunakan dalam proses aktivitas kita dalam inkubasi selama inkubasi di batch keempat kali ini. Harapannya melalui pedagogi 4 tadi, proses pembelajaran tidak hanya berjalan satu arah, tetapi bisa berjalan secara 2 arah. Bagaimana kemudian proses kurikulum, proses materi yang disampaikan itu juga dapat diterima, lalu itu juga dapat dievaluasi oleh masing-masing individu, lalu kemudian kita juga akan secara terbuka menerima feedback itu, dan bagaimana kemudian solusi atau pengembangannya. Sehingga melalui kurikulum yang saya sampaikan tadi, value proposition yang coba untuk kita tawarkan adalah kita bukan hanya sebagai inkubator biasa, namun kita sebagai inkubator yang mendukung agar koperasi juga bisa tumbuh, koperasi bisa mengikuti digitalisasi, mengikuti
berinovasi dan terus berkreativitas melalui startup rintisan barunya. Dan dalam value proposition yang kita tawarkan juga, karena kita memiliki lembaga yang juga memiliki induknya adalah koperasi, harapannya dalam prosesnya kita juga bisa terus untuk mengembangkan, mempunyai kapabilitas terkait dengan perkoperasian, sehingga para tenan yang kemudian ikut dalam program inkubasi di batch 4 ini bisa mengetahui secara komprehensif apa yang kemudian ingin mereka ketahui, ingin mereka tumbuhkan dalam kerangka koperasi. Selain itu, kita juga memiliki jejaring yang luas, yang mana kita bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Kabupaten Banyumas, yang mana di sana kita sudah memiliki beberapa calon-calon tenan yang terkait dengan sektor produksi yang tadi 6 kita sampaikan itu. Harapannya melalui value proposition itu kita bisa benar-benar menumbuhkan ekosistem terkait dengan inovasi, kreativitas di dalam lingkungan Kabupaten Banyumas ataupun di Provinsi Jawa Tengah. Desain program yang coba untuk kita tawarkan untuk bagaimana kemudian melaksanakan program batch keempat ini adalah kita bagi dalam 5 fase. Yang pertama, program launch, kemudian application process, lalu onboarding, operation, dan post program. Yang mana setiap fase itu saling berurutan. Artinya, program launch adalah kita berbicara tentang bagaimana menyiapkan program, termasuk kemudian mendesain apa saja materi yang ingin disampaikan, lalu bagaimana kemudian kita memberikan materi itu, bagaimana kemudian proses materi itu agar disampaikan secara efektif dan efisien. Lalu kemudian dalam fase application process, kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita menjaring para tenan, menjaring para calon tenan untuk diinkubasi. Bagaimana proses itu juga tidak berjalan secara parsial. Artinya, bagaimana kemudian antara kebutuhan yang akan kita kejar terkait dengan sektor produksi itu juga bisa dicapai melalui dengan proses seleksi yang diinginkan. Sebelum itu pula kita juga bekerja sama dengan para juri yang ataupun menjadi wawancara dalam proses seleksi ini, penilai yang mana mereka juga akan dibekali terkait dengan apa yang menjadi tujuan daripada inkubasi ini. Lalu kemudian ada proses onboarding, bagaimana kemudian nanti inkubasi itu akan dijalankan, berapa lama waktunya hingga kita masuk ke tahap fase operation yang mana nantinya kita akan melihat proses apa yang sudah kita rencanakan dengan apa yang sedang kita jalankan sampai pada akhirnya tahap terakhir yaitu post program, yang mana post program ini adalah fase atau desain program terakhir di mana kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan evaluasi dari program ini. Tadi kita juga memiliki pola untuk kemudian bagaimana proses inkubasi itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita. Yaitu dalam polanya kita memiliki 4 pola. Yang pertama coaching bisnis, kemudian mentoring, kemudian consulting bisnis, dan yang terakhir adalah training ataupun workshop. Yang mana keempat pola inkubasi itu sudah kita lakukan dari program batch 1, 2, ataupun 3, yang mana kita terus untuk adopsi, kita terus untuk eksplorasi apakah bagaimana kemudian cara yang tepat, sehingga harapannya pada batch keempat kali ini keempat pola itu setidaknya kita sudah menambal sulam ataupun kita sudah meracik itu dari pengalaman di batch 1 hingga ke batch 3, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Dan kita rasa program 4 pola itu adalah pola yang paling efektif karena teman-teman tenan ataupun kemudian para wirausaha ini tidak hanya kemudian memahami dalam kerangka materi saja, tetapi juga dalam ranah praktiknya. Begitu juga pendekatan yang kita lakukan, tidak hanya pendekatan yang kita lakukan dari kemudian memaparkan materi kepada beberapa tenan, tetapi juga one on one. Artinya bertemu antara tenan satu dengan mentor satu, sehingga harapannya apa yang kemudian menjadi kebutuhan, apa yang menjadi perencanaan baik dari sisi inkubator ataupun dari sisi tenan bisa terakomodir, bisa terakomodasi dengan baik di sana. Baik, semua perencanaan yang kita rencanakan tadi sebenarnya ada dalam kerangka alur inkubasi, yang mana kita mulai dari seleksi administrasi untuk kemudian menjaring para tenan, para wirausaha yang ingin diinkubasi, lalu kemudian kita akan menyeleksinya,
ide bisnisnya apa yang kemudian menjadi tujuan mereka, apakah mereka juga berfokus dalam sektor produksi yang berorientasi pada ekspor, karena itu juga menjadi tujuan dari kita mengadakan inkubasi batch keempat kali ini. Lalu kemudian tahap selanjutnya bagaimana kemudian kita bisa menemukan fakta-fakta di lapangan sehingga kita bisa menentukan dari hasil itu apakah para tenan ini akan lolos secara usahanya, secara tujuannya, secara kemudian apa yang menjadi orientasi daripada tujuan inkubasi ini. Lalu setelah itu baru kemudian seperti yang saya katakan tadi, proses seleksi sudah berjalan, akan masuk ke tahap proses inkubasi yang sempat saya sampaikan ada 3 fase. Pertama fase pra-inkubasi, lalu kemudian inkubasi, tapi sebelum itu kita akan melakukan proses kerjasama terlebih dahulu dengan para tenan. Harapannya antara hubungan yang kemudian kita bangun antara inkubator dengan para tenan itu tidaklah menjadi hubungan yang saling merugikan, dalam artian kita berproses secara bersama-sama, tenan memiliki tujuan, inkubator juga memiliki tujuan, bagaimana kemudian itu bisa diselaraskan, dan proses itu akan dilakukan dalam pra-inkubasi fase itu. Baru kemudian setelah itu akan masuk fase inkubasi yang mana kita akan berorientasi pada apa yang kemudian kita sepakati bersama terkait dengan tujuan kita, bukan lagi kemudian menjadi tujuan inkubator ataupun menjadi tujuan tenan. Setelah itu bagaimana proses inkubasi itu dijalankan sesuai dengan materi kurikulum yang kita sudah sediakan, yang sudah kemudian kita modifikasi bersama tenan apa yang menjadi kebutuhannya. Baru kemudian setelah itu semua dilakukan sesuai dengan tujuan, kemudian kita akan beranjak ke fase terakhir yang kita namai sebagai pasca inkubasi. Dan pada fase ini kita lebih berbicara bagaimana kemudian mencapai target real. Seperti misalnya bagaimana kemudian kita mencapai omset, bagaimana kemudian masalah terkait katakanlah kemudian marketing itu bisa dipecahkan dalam proses inkubasi. Dan lalu kita bicara juga terkait dengan evaluasi juga apa yang kemudian bisa menjadi perbaikan selama proses inkubasi, dan bagaimana kemudian hubungan antara tenan dan inkubator bisa tetap terjalin dengan baik. Dari semua bagian-bagian yang coba saya jelaskan, yang coba saya kenalkan terkait dengan InnoCircle inisiatif, terkait dengan keinginan InnoCircle inisiatif dalam mengadakan batch keempat terkait inkubasi ini, kita juga menjelaskan target ataupun yang menjadi tujuan dari kita mengadakan program inkubasi ini. Yang pertama jelas orientasi kita bagaimana kemudian menaik kelaskan UMKM dan koperasi, dan target-target konkretnya antara lain adalah bagaimana kemudian UMKM dan koperasi ini bisa memiliki badan usaha yang berbadan hukum, memiliki izin usaha terkait dengan karakteristik perusahaannya, lalu kemudian memiliki pertumbuhan omset yang kita bisa dalam realnya minimal 10% dari tahun sebelumnya, ataupun kemudian memiliki jumlah karyawan yang sesuai dengan struktur organisasi yang telah kemudian diperbaiki ataupun dimodifikasi selama masa inkubasi, lalu kemudian mampu menjalankan fungsi manajemen bisnis secara lebih profesional lagi, lalu kemudian bagaimana para tenan ini bisa mengetahui identitas dari usahanya yang proper, seperti logo, ataupun bagaimana kemudian cara baca para tenan ini terhadap pasarnya. Lalu kemudian kita juga akan mengembangkan bagaimana kemudian eksistensi mereka bisa dikenal oleh publik, seperti kita akan mencoba untuk mengembangkan websitenya ataupun akun-akun media sosialnya, dan bagaimana kemudian seharusnya mereka melakukan itu dengan baik, karena hari ini proses bisnis tidak hanya terjadi di ruang-ruang real tetapi juga di dunia maya, bahkan bisa dikatakan pertumbuhan itu dari tahun ke tahun terus meningkat, terlebih lagi saat masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir mungkin target konkretnya adalah bagaimana kemudian membangun product knowledge di teman-teman tenan itu sendiri, bagaimana kemudian para tenan, para usaha ini bisa mengetahui apa kemudian produk yang mereka jual, apa saja spesifikasinya, bagaimana terus lalu bagaimana kemudian cara mereka memasarkan, bisa melalui brosur dan seterusnya. Artinya bagaimana kemudian semua proses inkubasi yang coba untuk kita rencanakan tadi, tujuannya adalah satu, bagaimana kemudian teman-teman wirausaha ataupun tenan ini bisa naik kelas, maju, dan berkembang. Nah,
Baik, teman-teman semua, begitulah perkenalan saya dan juga inkubator InnoCircle Inisiatif. Harapannya kita dari InnoCircle Inisiatif bisa berkolaborasi kembali bersama dengan LPDB di tahun 2021 ini. Lalu kemudian kita juga bisa terus untuk menghidupi nafas bagaimana kemudian kita membangun ekosistem ini khususnya di wilayah Indonesia dan mungkin lebih spesifiknya kita inkubator inisiatif yang berada di Kabupaten Banyumas. Harapannya melalui program ini pula UMKM ataupun koperasi di Indonesia bisa lebih maju dan berkembang sehingga Indonesia bisa mencapai masa keemasannya yang dicita-citakan pada tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.